Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang menculik seorang gadis. Pria ini bernama Inkubus. Gadis tersebut dibawa ke sebuah rumah kosong. Di sana, Inkubus memukul gadis tersebut hingga pingsan. Setelah itu, Inkubus hendak makan buah untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, buah tersebut menjadi busuk. Inkubus pun terkejut. Sang gadis yang pingsan tadi bangun kembali. Namun dia berubah jadi hantu. Inkubus berlari ketakutan. Namun di depan pintu sudah menunggu Paman Jo. Paman Jo meminta agar Inkubus tak berpura-pura lagi. Dan tiba-tiba, Inkubus tertawa. Dia kemudian mengeluarkan kekuatannya. Paman Jo dan Linggu menyerang Inkubus. Namun mereka berdua dapat dikalahkan oleh Inkubus. Saat itu datang Mansu. Dia meminta agar Inkubus patuh dan ikut bersamanya. Namun Inkubus menolak. Mansu kemudian menyerang Inkubus. Mereka berdua bertarung. Akhirnya Mansu dapat mengalahkan Inkubus. Inkubus kemudian dibawa ke alam baka. Mansu, Paman Jo, dan Linggu adalah utusan alam baka sebagai pengantar arwah. Setelah sampai di alam baka, Inkubus diadili oleh nenek Mengpo. Inkubus diadili karena dia banyak melakukan kejahatan. Namun Inkubus tak mengakui kejahatannya. Mengpo kemudian memanggil seorang bapak-bapak sebagai saksi atas kejahatan Inkubus. Bapak-bapak tersebut mengatakan Inkubus pernah menculik anak gadisnya, kemudian menghabisinya. Inkubus pun tak bisa mengelak lagi. Mengpo menghukum Inkubus dan bapak-bapak tersebut dengan dibakar di dalam api suci. Bapak-bapak tersebut dihukum karena untuk balas dendam, dia juga menghabisi orang. Mengpo kemudian menyuruh Mansu untuk menggali makam orang-orang yang telah dihabisi oleh Inkubus. Bersama dengan Paman Jo dan Senci, Mansu menggali makam para korban Inkubus. Tak lama kemudian, Mansu pergi mandi di sebuah danau. Saat sedang asik mandi, tiba-tiba ada seorang pria jatuh tepat di depan Mansu. Pria ini bernama Sahua. Mansu dan Sahua pun sama-sama terkejut. Man Su pun marah karena curiga Sahua sengaja mengintipnya saat mandi. Sahua mengatakan kalau dia tak sengaja terjatuh saat mengambil bunga. Sahua adalah dewa rumput. Mansu kemudian membawa Sahua ke Sungai Lete. Di Sungai Lete ada sebuah pohon tua yang telah mati selama ratusan tahun. Man Su meminta agar Sahua menghidupkan pohon tersebut. Namun setelah berusaha dengan keras, Sahua tak bisa menghidupkan kembali pohon tersebut. Karena kelelahan, Sahua pingsan. Saat bangun, Man Su memberinya makan. Namun Sahua tak memakannya karena menurutnya makanan tersebut tidak enak. Sahua kemudian memasak untuk mereka. Mansu dan Linggu pun sangat senang merasakan kelezatan masakan Sahua. Pada malam harinya, saat akan tidur, Mansu mengatakan tujuan sebenarnya dia membawa Sahua adalah karena dia merasakan kehangatan saat menyentuh Sahua. Sebagai pengantar arwah, tubuh Mansu dingin. Keesokan harinya, Mengpo datang ke Sungai Lete. Mengetahuinya, Mansu dan Linggu terkejut. Jika Mengpo tahu mereka membawa orang asing, pasti mereka akan dihukum. Mansu kemudian menyuruh Sahua sembunyi. Mengpo sempat curiga ada orang asing di Sungai Lete. Mansu kemudian menanyakan mengapa dia tak memiliki kehangatan. Mengpo mengatakan itu karena dirinya dilahirkan di Sungai Lete. Dia ditakdirkan untuk menjadi pengantar arwah, sehingga dia tak punya emosi. Setelah itu,
Meng Po meminta agar Mansu memberitahu Paman Jo untuk tidak terlalu banyak mengirim lonceng arwah ke dunia karena alam baka sudah menerima banyak pengaduan. Tak lama setelah Meng Po pergi, lonceng arwah berbunyi. Lonceng arwah tersebut akan berbunyi jika ada kejahatan arwah di dunia manusia. Mansu bersama dengan Linggu dan Paman Jo pergi ke dunia manusia. Mereka menuju sebuah tempat hiburan malam. Di sana para pengunjung terkena ilmu hitam sehingga menjadi tak terkendali. Paman Jo kemudian menghilangkan pengaruh ilmu hitam tersebut. Di lantai 2, mereka melihat Siniang menghabisi seorang pria. Mansu kemudian membawa Siniang ke alam baka. Dalam perjalanan, Mansu menanyakan mengapa dia menghabisi pria tersebut. Siniang mengatakan karena pria tersebut mengkhianati cintanya. Setelah sampai di alam baka, Siniang dihukum dengan dimasukkan ke dalam api suci. Setelah itu, Mansu kembali ke Sungai Lete. Dia kemudian bertemu dengan Sahwa. Saat memegang tangan Mansu, Sahwa terkejut. Tangan Mansu sudah tak dingin lagi, tapi menjadi hangat. Setelah itu, Mansu mengajak Sahwa pergi ke dunia manusia. Mansu ingin merasakan lebih banyak makanan manusia. Mereka berdua kemudian pergi ke dunia manusia. Mansu tampak menikmati keramaian di dunia manusia. Dia merasakan berbagai macam makanan. Saat makan mie ayam, Mansu menyuruh Sahwa pergi. Dia tak bisa menahan Sahwa lebih lama. Sahwa pun akhirnya pergi meninggalkan Mansu. Saat Mansu kembali ke Sungai Lete diselimuti kabut merah. Tiba-tiba lonceng arwah berbunyi. Ternyata yang membunyikan lonceng arwah adalah Sahwa. Kabut merah menyelimuti taman bunga miliknya, sehingga banyak tanaman yang mati. Ada seseorang yang memberinya lonceng. Menurut orang tersebut, lonceng tersebut dapat memanggil dewa. Dia tak menyangka kalau yang datang adalah Mansu. Mansu bersama dengan Paman Jo dan yang lainnya kemudian berusaha untuk menghilangkan kabut merah. Kabut merah tersebut sangat beracun. Mereka berhasil menghilangkan kabut tersebut. Namun Mansu pingsan karena terlalu banyak mengisap kabut tersebut. Dia kemudian dibawa kembali ke alam baka. Saat sadar kembali, dia dimarahi oleh Meng Po. Kenapa Mansu mau mengorbankan dirinya untuk menghilangkan kabut asap di taman bunga? Karena kabut merah tersebut dapat menghilangkan kultivasi Mansu selama ratusan tahun. Mansu kemudian dihukum tidak boleh meninggalkan Sungai Lete selama 1 tahun. Setelah itu, Mansu kembali ke Sungai Lete. Keesokan harinya, saat bangun tidur Mansu memegang pohon tua yang telah mati ratusan tahun. Tiba-tiba pohon tersebut hidup kembali. Namun Mansu tetap tak bersemangat dan tak selera makan. Mengetahui hal itu, Linggu membawa Sahwa ke Sungai Lete. Melihat Sahwa, Mansu pun sangat senang. Mereka berdua ternyata saling jatuh cinta. Sahwa mengajak Mansu ke taman bunga miliknya. Di alam baka, Meng Po merasakan keanehan pada Mansu. Keesokan harinya, Mansu kembali ke alam baka. Dia terkejut melihat Linggu dihukum oleh Meng Po. Ternyata Meng Po sudah tahu kalau mereka membawa orang asing ke Sungai Lete. Mansu mengatakan ini semua adalah kesalahannya, bukan kesalahan Linggu. Meng Po kemudian menghukum Mansu dengan dimasukkan ke dalam api suci. Linggu mengajak Paman Jo dan Senci untuk membebaskan Mansu. Tapi mereka berdua tak berani melawan Meng Po. Linggu kemudian pergi ke taman bunga untuk mencari Sahwa. Setelah sampai di sana, Linggu meminta agar Sahwa membantu membebaskan Mansu. Karena hanya Sahwa yang dapat melakukannya. Saat memasuki Sungai Lete, semua dewa akan kehilangan kekuatannya.
Namun saat memasuki Sungai Lete, kekuatan Sahwa masih ada. Namun Sahwa ragu-ragu untuk melakukannya. Tiba-tiba datang ayah angkat Sahwa. Dia langsung menyerang Linggu. Sahwa mencoba mencegahnya. Namun ayah angkat mengingatkannya akan misinya sendiri. Linggu pun tewas. Di alam baka, Paman Jo dan Senci berusaha untuk menyelamatkan Mansu. Namun mereka ketahuan Meng Po. Paman Jo meminta agar Meng Po membebaskan Mansu. Tapi Meng Po menolak. Mansu mengatakan dia sangat mencintai Sahwa. Perasaan cintanya pada Sahwa bukanlah suatu pelanggaran. Namun menurut Meng Po itu pelanggaran berat. Karena sebagai peri pengantar arwah dia tak boleh punya perasaan. Meng Po kemudian menghukum Mansu dengan hukuman langit. Hukuman tersebut akan menghilangkan kultivasinya selama ribuan tahun. Jika dia selamat dari hukuman langit, maka dia boleh meninggalkan alam baka. Hukuman pertama, Mansu disambar petir yang sangat ganas. Dia berhasil bertahan. Hukuman kedua, dia diminta untuk melewati api yang membara. Walau dengan menahan sakit, akhirnya Mansu dapat melewatinya. Setelah itu, Mansu meninggalkan alam baka. Dia menemui Sahwa di taman bunga. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali. Mansu pun sangat senang. Namun tiba-tiba Sahwa menikam Mansu. Mansu pun terkejut. Dia pun pingsan. Setelah siuman, Mansu sudah terikat di atas pohon. Dan di sana sudah ada Yongye. Ternyata 1000 tahun lalu, Yongye juga berhasil lolos dari hukuman langit. Saat itu, dia bertarung dengan Meng Po. Karena kasihan, Meng Po melepaskannya. Sebelum pergi, Yongye menyerap esensi dari pohon suci alam baka. Hal itu menyebabkan Sungai Lete meluap. Ribuan bunga bakung merah mati tenggelam. Meng Po menyelamatkan satu bunga bakung merah dan ditanam di alam baka. Saat tubuh abadi bunga tersebut mulai terbentuk, Meng Po mencabut daunnya. Bunga bakung merah tersebut adalah Mansu. Dan daun bunga tersebut terjatuh ke Sungai Lete dan sampai di dunia manusia. Tanpa sengaja Yongye menemukannya. Bunga tersebut berkultivasi dan menjadi Sahwa. Yongye berencana untuk menghancurkan alam baka. Karena menurutnya alam baka tak berhak menentukan nasib para arwah. Selama ini, Sungai Lete mengalir ke hilir karena darah dingin Mansu. Karena Mansu jatuh cinta, maka darahnya jadi hangat. Jika Sungai Lete diberi darah hangat Mansu, maka alirannya akan terbalik dan itu membuat roh yang terjebak di Sungai Lete bebas dan dapat menghancurkan alam baka. Oleh karena itu, selama ini Yongye menyuruh Sahwa mendekati Mansu agar Mansu jatuh cinta. Karena Sahwa sudah menganggap Yongye sebagai ayahnya. Saat itu, Sahwa mengatakan cintanya pada Mansu tulus. Dia meminta agar Yongye melepaskan Mansu. Namun Yongye malah menghajar Sahwa hingga pingsan. Yongye kemudian membawa Mansu ke Sungai Lete. Di sana, dia meneteskan darah Mansu ke sungai. Sungai Lete pun bergejolak. Para arwah penasaran pun bangkit dari Sungai Lete. Mengetahui itu semua, Meng Po menghadang Yongye. Yongye mengatakan, sumber kekuatan Meng Po berasal dari arwah di Sungai Lete. Jika para arwah lepas, maka kekuatan Meng Po akan menurun. Paman Jo dan Senci menyerang Yongye. Namun dengan mudah serangannya dipatahkan oleh Yongye. Meng Po dan Yongye pun bertarung. Di taman bunga, Sahwa sadar kembali. Dia kemudian menyatukan seluruh kekuatan para penghuni taman ke dalam tubuhnya. Kekuatannya pun meningkat pesat. Dia kemudian menuju Sungai Lete.
Sahwa menemukan Mansu terbaring lemas. Mansu mengatakan dia telah memaafkan semua kesalahan Sahwa. Dia sudah tak mampu bertahan lagi. Mansu pun tewas. Sahwa pun sangat bersedih. Meng Po yang melawan Yongye pun terdesak. Saat Yongye akan menghabisinya, Sahwa datang. Yongye pun terkejut melihat kekuatan Sahwa meningkat pesat. Mereka berdua pun bertarung. Akhirnya Sahwa berhasil mengalahkan Yongye. Di akhir cerita, Sahwa menjadi utusan pengantar arwah bersama dengan Paman Jo dan Senci. Dia juga memelihara bunga bakung merah. Film pun selesai.